Sorry, sini, sorry, di atas, 2Q, terus tambah 5 kali 1 kurang Q. Oke, terus jika A menjalankan strategi S1. Coba ya, untuk kalau A menjalankan S3, bagaimana? 6Q ditambah 1 kali 1 min Q, Pak. 6Q kali 6Q ditambah 1 kali 1 min Q. Oke, 6Q kali 1 kali 1 min Q ya, baik. Nah, sekarang coba kamu hitung dia, berapa Q-nya? Sama 2Q tambah kurang 5Q berarti minus 3Q ya, 5 kurang 3Q ya. Ya. Iya, Pak. 5 kurang 3Q. Terus sama dengan 6Q kurang Q berarti 5Q. 5Q. 5Q tambah 1 ya? Iya, Pak. Coba hitung Q-nya berapa? Minus 3, Pak. Ah, masa sih? Apa 3, Pak? 8Q, 6 per 8 itu. Setengah, Pak. 4 per 8. 4 per 8. Setengah, 0,5 ya. Jadi Q-nya sama dengan 0,5. 4 per 8. Dan 0,5. Nah, itu dulu. Buat saya itu dulu ya. Jadi kalau ada data seperti itu tadi, dia kan tidak mix, tidak punya saddle point. Pertama kalau dia tidak seimbang tadi, kita kemudian memilih atau menghilangkan yang tidak dibutuhkan. Ya, artinya tidak mungkin terpilih gitu ya. Sampai kita mendapatkan dua kemungkinan aja yang kemudian kita membuat dia seperti itu tadi. Oke, baik. Kalau kita kembali ke apa yang tadi kita diskusikan dari materi kita, nah, kan dia membuatnya seperti tadi ya. Dia membuatnya seperti ini. 1 kurang P dan 1 kurang P itu ya. Maka dia dapat persamaan seperti tadi yang kita punya. Kita dapat P-nya 0,625 yang tadi.
ya. Kemudian dari yang key, nah ini persamaannya salah nih ya, harus 2 key ya. Yang ini, karena yang kita butuh adalah 2 key. Nah, dari persamaan 1 dengan persamaan 2, andaikan Anda masukkan ke apa namanya, ke persamaan 1 dan persamaan 2 sama nilainya, yaitu 3,5. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa nilai keuntungan A itu akan naik menjadi 3,5. Sedangkan kalau tadi dengan konsep minimum maksimum dari minimum itu kita dapat 2 kan gitu. Ya. Berarti sebenarnya dengan strategi campuran ini keuntungan perusahaan A bisa meningkat menjadi 1,5 dari tadinya cuma 2. Ya, yang tadi kita tabel pertama kita bicara dengan apa namanya maksimin itu ya. Kita pilih keuntungan-keuntungan yang bisa didapat, lalu kemudian kita mencari maksimum dari minimum tadi. Maka nilainya 3,5. Ya, 3,5 itu tadi dari persamaan pertama. Persamaan pertama kan tadi setelah P-nya kita masukkan, kita bisa mendapatkan nilainya 3,5 sama ya. Baik yang persamaan pertama maupun persamaan kedua. Ya. Nah, dari sisi B-nya, perusahaan B kita melihat dia tadi persamaannya kan ini yang kita sudah hitung dan kita temukan Q-nya adalah 0,5. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan juga nilainya 3,5, berarti sudah terjadi saddle point, keseimbangan. Kalau kita masukkan di nilai Q tadi yang kita punya 1 tambah 5 Q dengan Q 0,5, itu akan menghasilkan juga apa namanya 5 kurang 3 Q menghasilkan 3,5, 1 tambah 5 Q juga menghasilkan 3,5. Nah, berarti antara B lakukan apapun, lakukan strategi S1 maupun strategi S2, ya, kemudian ditanggapi oleh A dengan S1 atau ditanggapi A dengan S3, itu nilainya sama. Nah, semua saddle point. Sebaliknya, kalau A menjalankan S1 ditanggapi oleh B dengan S1 maupun S3 juga sama nilainya. Jadi artinya dia sudah mendapatkan titik saddle point-nya, ya, sehingga penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan saddle point yang sama, yang mana penyelesaian masalah permainan atau persaingan di atas dilanjutkan dengan strategi campuran. Ya, penggunaan strategi campuran ini terbukti sampai mampu menemukan nilai permainan saddle point yang sama. Strategi campuran ini juga mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan A keuntungan yang diharapkan naik menjadi 3,5 dan kerugian minimal yang diterima oleh perusahaan B juga dapat turun hanya sebesar 3,5 ya. Sudah optimal gitu ya. Jadi menjadi 3,5. Kalau kita tadi lihat maksimum dari minimum dari maksimum dia itu yang pertama kira-kira B itu minimum dari maksimum dia bisa apa? Coba yang tadi. Yang ini. Apa? 6, 5, 9. Berarti minimum dari maksimum dia 5. Ya. Nah, bisa turun menjadi berapa? Halo? Bisa turun menjadi berapa tadi? Tanpa mix tadi berarti dia harus minimumnya kan 5. Minimum dari maksimum dia kan maksimum pertama 6, maksimum kolom kedua 5, maksimum kolom ketiga kan 9. Berarti minimum dari maksimum dia adalah 5. Nah, dengan adanya permainan mix game ini dia akan menurunkan kerugiannya lagi menjadi 3,5. Ya kan? Hitungannya kan 3,5 dari 5, 3,5 itu dia turun juga 1,5 gitu ya, dia turun juga 1,5 ya, menjadi 3,5 juga dia. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita
lihat satu soal ya, mungkin kalian bisa mencobanya. Lihat ini. Halo? Lihat ada kasus ini? Belum Halo? muncul, Pak. Hah? Belum muncul, Pak. Belum ya? Coba ya. Nah, ini coba lihat. Nah, coba kalian selesaikan kasus ini. Kira-kira ada saddle point-nya enggak? Dengan konsep minimax dan maximin, coba. Ada saddle point-nya enggak? Ada, Pak. 4. 4 ya. Jadi kalau dia ada saddle point berarti masing-masing pemain A akan memilih strategi A2, pemain B akan memilih strategi B3. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang coba nanti kamu lihat di ya, aku coba lihat dulu. Nah, coba kalian selesaikan ini. Perusahaan A, perusahaan B ini ya. Game-nya seperti ini. Coba selesaikan. Bapak kasih waktu kalian untuk menyelesaikan. Kerjakan seperti tadi. Mana yang dihilangkan? Perusahaan A akan memilih mana? Perusahaan B akan memilih mana? Halo? Perusahaan A akan menghilangkan strategi yang mana? Hmm? Halo? Halo? Perusahaan A akan menghilangkan yang satu. Kenapa? Karena itu bukan pilihan. Ya kan, dia akan memilih maksimum dulu, jadi maksimum 2, maksimum 4.
minimum dulu baru maksimum dari minimum. Jadi kalau minimum baris 1 kan min 2. Baris 2 adalah minus 3. Baris ketiga itu adalah minus 4. Maksimum dari minimum itu adalah ini yang susah. A tadi pilihannya apa? A tadi pilihannya apa? Halo? Minus 2, minus 3, sama minus 4, Pak. Jadi dia akan milih Minus 2. minus 2. Oke. Oke. Berarti minus 4 itu yang mungkin akan dibuang ya. Berarti baris ketiga ya. Halo? Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Sekarang yang B. B dia akan pilih yang mana? B1, Pak. B1 atau B1 ya? Iya, Pak. Yang 5. Iya, karena itu yang paling besar ya. Iya. Oke, kalau itu dihilangkan lalu kamu buat P dan Q tadi. Ayo coba P dan 1 kurang P. Lalu hitung tentang maksimum saddle point-nya itu. Ayo coba. Jadi A menghilangkan 3 ya. 3. Kemudian B akan menghilangkan B1. Oke. Lalu kamu menghitungnya P dan 1 kurang P-nya. Dan Q 1 kurang Q. Silakan. Coba dulu ya. Nanti P-nya berapa, Q-nya berapa, kamu uji gitu ya. Hasilnya harus sama. Sudah dapat? P-nya berapa?
Ayo, dapat apa? Dapat P-nya berapa? 1/5, Pak. Berarti 0,2. 2. 0,2 di P berarti 0,2 kan dihapus yang ke A, menghapus yang ketiga ya. Berarti P-nya itu ada di perusahaan yang satu, ya. P-nya 0,2. Oh, dia ada di 1 - P, berarti dia menjalankan strategi 2. Yang 1 - P peluangnya kan lebih besar, toh? Yang peluang satu, kalau P-nya 0,2 kan berarti 1 - P peluangnya 0,8. Ya kan? Kalau dengan konsep um, maksimum dari minimum, maka berarti dia akan pilih yang 0,8. Berarti perusahaan A memilih strategi 2. Key-nya berapa? Halo? Key-nya berapa? Sudah hitung key-nya berapa? Halo? Saya belum hitung, Pak. Oh, coba cepat-cepat lah itu. Dan 1 - key. Kalau hasil saya minus 0,2, Pak. Hah? Minus 0,2. Baris ketiga hilang, kolom ke-1 hilang ya. Iya, Pak.
Hah? Bukan Q 0,6. Hmm? Coba yang P punya adalah Hasil akhirnya 5/11, Pak. bukan 5 per. Coba kamu lihat persamaan pertama. Persamaan pertama yang Q apa? Minus 2 Q tambah 4 kali 1 kurang Q itu sama dengan 2 Q kurang 3 kali 1 kurang Q. Iya toh? Nah, kalau kamu selesaikan itu hasilnya adalah 5Q sama dengan 3. Iya, berarti Q-nya 0,6. Iya. Sedangkan kalau yang di atas, minus 2P tambah 2 kali 1 kurang P, ketika perusahaan A menjalankan 1, lalu perusahaan B menjalankan B2 dan B3 itu, perusahaan B2 menjalankan, perusahaan B menjalankan B2, perusahaan A menjalankan 1 atau 2 mendapatkan min 2 kali P tambah 4 kali 1 kurang P, kan begitu. Kalau dia menjalankan, perusahaan A menjalankan aktivitas 2. Ya, aktivitas 2. Nah, kalau perusahaan A menjalankan aktivitas 1, perusahaan B menjalankan B3, berarti 2P. Lalu kemudian kalau perusahaan A menjalankan A2 dan B tetap dengan B3, berarti min 3 kali 1 kurang P. Nah, kalau kamu selesaikan itu, min 3 kali 1 kurang P. 2P tambah
2P tambah 3P berarti 5P. 5P sama dengan 3. P-nya 0,2 betul tadi kan? Ya. Iya toh? Iya, Pak, benar. Salah hitung kali kamu itu. Oh, ini saya kira cari yang Q, Pak. Yuk, key-nya yang ke bawah. Iya, Key-nya yang ke bawah berarti min 2 key tambah 4 kali 1 kurang key. Ya, yang ke bawah. Kalau dia bukan pakai 2, min 2Q ditambah 2 kali 1 min Q, Pak. kok tambah 2 sih? Tambah 4. Oh sorry, iya betul. Min 2 key tambah 2 kali kalau dia menjalankan B2 dan menjalankan B3, perusahaan A menjalankan 1 ya. Iya, Pak. Jadi min 2 key tambah 2 kali 1 minus key. Yang bawah lagi 4 key kurang 3 minus key ya. Iya, Pak. Ya. 4 key 2 key minus 2 key tambah 2 kali 1 kurang key. Itu sama dengan 4 key kurang 3 kali 1 kurang key. Jadi minus 2 key jadi minus 4 key. Jadi 2 minus 4 key sama dengan 4 key tambah key berarti 3 key berarti 7 key ya. 7 key kurang 3. Di 5 11 ya, 5/11 ya. Iya, Pak. Ya. Q sama dengan 5/11 ya. Itu aja diselesaikan. Positifkan itu. Ya. 5/11. Itu pasti sudah seimbang itu. Ya. Baik. Saya kira nanti kalian coba baik-baik di rumah. Coba selesaikan dengan baik ya. Coba kalau ada kasus seperti ini, apa yang harus diselesaikan. Maka nanti kita lihat A menjalankan apa, B menjalankan apa. Setelah peluangnya didapatkan mana yang dengan konsep maksimum dan konsep minimax. Oke, baik. Ya, saya kira cukup ya. Tolong di absensi. Baik, Pak. Oke, Recording stopped. baik. Sampai ketemu minggu depan. Oke, baik. Di absensi, lalu boleh istirahat, boleh keluar. Ya, Barcode-nya udah keluar kan ya? ya sudah. Ayo. Sudah, B. Kalau yang tidak kena barcode nanti di absensi manual ya. Oke, sudah? Baik. Kalau semua sudah absen, ada yang problem? Atau ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak, Bentar, Pak. Saya panggil yang belum masuk. oke, baik, silakan. Teresa Velin hadir apa enggak ya? Kalau bisa on mic ya, guys. Teresa Velin, Andrew Winata, Elizabeth Meliana,
Sudah, Pak. Oke, baik. Silakan, boleh meninggalkan. Terima kasih, Pak. Ya.